Saya akan menambah uraian Anda ya, supaya Anda mengerti topik ini. Saya ingin fokus kepada perubahan yang sedang terjadi kepada perempuan di masyarakat modern ini, termasuk di negara kita ya. Apa itu yang sedang terjadi dan mengapa terjadi? Ya, ini adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Ini sedang terjadi. Kita sebagai mahasiswa, mari kita mencoba memahami fenomena ini ya, dengan akal sehat, dengan cara yang terbuka ya, supaya Anda paham apa yang sedang terjadi ini dengan baik ya. Kita memasuki sesi kedua di topik ke-13 ini. Nah, kita akan membahas pada siang hari ini bahwa dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia, sedang terjadi perubahan yang signifikan bagi kalangan perempuan. Ya. Ini terjadi di masyarakat maju, juga terjadi di masyarakat berkembang, juga terjadi di masyarakat miskin. Terjadi di negara-negara yang sudah punya teknologi tinggi, terjadi di Amerika, terjadi di Eropa, juga terjadi di negara kita, di negara-negara Asia. Yang membedakan adalah intensitasnya. Perubahan sedang terjadi pada kalangan perempuan. Yang membedakan adalah intensitasnya. Ada yang sudah, katakanlah kalau kita persentase, ada yang sudah 100%, seperti di negara-negara maju, di Eropa dan di Amerika, tapi juga ada yang baru 50%, atau mungkin lebih bawah dari itu ya. Nah, ini kita akan bahas, sekarang perempuan sedang mengalami perubahan signifikan. Nah, pertanyaannya adalah, perubahan apa yang sedang mereka alami? Ya. Lalu, apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Nah, kita sebagai masyarakat, penting memahami ini, bukan cuma untuk perempuan, tapi juga untuk semua, termasuk laki-laki. Karena laki-laki dan perempuan adalah bagian dari masyarakat. Semuanya kita saling tergantung. Perubahan pada satu orang akan mempengaruhi kepada orang lain. Perubahan pada individu akan mempengaruhi struktur masyarakat. Perubahan pada struktur akan mempengaruhi kepada individu. Nah, maka perubahan pada satu aktor atau subjek masyarakat akan mempengaruhi kepada aktor lainnya, mempengaruhi kepada struktur masyarakat lain. Maka topik ini penting Anda pahami, sama seperti topik-topik sebelumnya ya. Saya akan berbagi screen ya, slide supaya Anda paham ya topik ini. Ya. Anda bisa lihat ini slide saya yang di rumah? Bisa, Pak. Oke. Perubahan sosial. Nah, saya kasih judul topik ke-13 ini, perempuan sebagai agen perubahan sosial. Ya, oke. Nah. Apa yang sedang terjadi pada perempuan sekarang ini di masyarakat modern? Nah, maka saya tanya kepada dua orang kawan Anda, pada perubahan signifikan apa yang sedang terjadi pada perempuan di masyarakat modern ini? Nah, dalam uraian ini saya akan menjawab bahwa perubahan ini sedang terjadi pada women visibility. Nah, apa itu women visibility? Women visibility itu artinya keterlihatan perempuan di ruang publik. Nah, sekarang ini yang sedang terjadi adalah perempuan mengalami perubahan dalam hal keterlihatan mereka di ruang publik. Berarti sebelumnya tidak pernah terlihat. Oke, seperti orang gaib, makhluk gaib ya. Nah, sebelum 1980, nah, wacana tentang perempuan itu, wacana perempuan di ruang publik itu nyaris tidak terdengar.
Nah, mungkin Anda tidak pernah mengalaminya, ya. Mungkin orang tua Anda tahu, ya, yang sudah usia 40-an ke atas mengetahui bahwa sebelum 80-an itu wacana tentang perempuan di ruang publik itu nyaris tidak terdengar. Nah, misalnya dalam konteks pembangunan yang digagas oleh Orde Baru, itu perempuan tidak pernah dibicarakan dan dilibatkan. Ketika itu perempuan, ini dalam konteks Indonesia ya, saya kira juga konteks nasional dan global secara umum, perempuan itu seperti tidak ada, invisible, tidak terlihat, gaib. Padahal ada. Tapi karena tidak pernah muncul ke permukaan di ruang publik, tidak bicarakan, maka perempuan seperti tidak ada, invisible. Dengan kata lain, keterlihatan perempuan pada masa itu sangat rendah. Bahkan hampir tidak ada. Hampir tidak ada, mungkin tidak. Katakanlah rendah lah begitu. Nah, maka di sini kita akan melihat bahwa keterlihatan perempuan atau women visibility di ruang publik tahun 80-an ke sana itu sangat rendah. Lalu apa yang terjadi setelah 80-an ke sini sampai sekarang? Oke. Nah, setelah 80-an sampai ke sini, women visibility itu mengalami perubahan. Mulai tahun 80-an ke sini, wacana tentang perempuan di ruang publik mulai dibicarakan. Mulai banyak misalnya media berbicara tentang perempuan, pemerintah juga tentang perempuan, akademisi berbicara tentang perempuan dan sebagainya. Terutama dalam konteks Orde Baru adalah wacana perempuan di ruang publik dalam konteks pembangunan. Nah, ingat kalau Anda membaca sejarah Orde Baru, pembangunan itu adalah magic word. Kata-kata, sebuah kata yang magic dan sangat sakral oleh Soeharto dan kawan-kawannya. Jadi apapun bisa dikorbankan untuk pembangunan. Apapun bisa dilakukan untuk pembangunan. Ya. Termasuk menangkapi mahasiswa. Ya kan? Nah, kalau mahasiswa dianggap mengganggu pembangunan itu bisa ditangkepin tuh. Begitu juga kalau perempuan sekarang dianggap positif untuk pembangunan, kita diangkat ke permukaan juga. Maka ketika itu mulailah perempuan dibicarakan harus berperan dalam pembangunan. Oke? Nah, gitu. Maka dimintalah perempuan berkontribusi bagi pembangunan. Oke? Nah, bagi kalangan ASN, pegawai negeri, itu wujudnya dalam bentuk apa? Ada namanya Dharma Wanita. Nah, itu adalah bentukan dari zaman Orde Baru supaya istri-istri para ASN itu bisa berperan terlibat dalam kegiatan pembangunan, ya. Tujuannya. Nah, mulai saat itulah perempuan mulai visible, terlihat di ruang publik, ya. Mulai terlihat, mulai. Nah, tetapi kemudian tahun 80-90 semakin meningkat tuh visibility-nya. Tidak lagi mereka tinggal tidak terlihat seperti makhluk gaib, ya. Maka itu mulai terlihat di ruang publik, di media muncul, pemerintah mulai ngomong-ngomong tentang peranan perempuan. Tetapi bagaimanapun bentuknya, peningkatan peranan perempuan di kalangan untuk tujuan pembangunan itu tetap dalam kerangka konteks pembangunan, di mana nilai-nilai pembangunan, nilai-nilai sosial untuk Indonesia masih mempengaruhinya. Nah, walaupun bagaimanapun perubahan mengenai peranan dan posisi perempuan dalam masyarakat Indonesia. Juga kalau lebih global di negara barat apalagi, saya bisa dalam konteks Indonesia ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa yang membuat Orde Baru dan sampai sekarang itu isu perempuan atau terjadi perubahan dalam konteks peranan dan posisi perempuan semakin mengalami perubahan. Perempuan semakin terlihat di ruang publik. Kira-kira apa yang menyebabkannya? Women visibility ini meningkat. Nah, ini yang saya sebut dengan perubahan sosial pada kalangan perempuan ini. Visibility-nya semakin meningkat di ruang publik. Yang sebelumnya mereka tidak pernah hadir di ruang, hanya mereka seperti tadi di kawan Anda, hanya di rumah saja, tidak muncul di ruang publik baik secara ekonomi, secara politik, secara pendidikan dan sebagainya. Nah, mulai 80-an ke sini mulai muncul. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan itu terjadi? Pertama, jawabannya adalah development strategies. Nah,
ketermunculan perempuan dalam ruang publik itu merupakan strategi pembangunan Orde Baru dan juga pembangunan sekarang. Ya, jelas itu. Misalnya Anda kalau membaca peranan Ibu Tin, istrinya Pak Harto, namanya Ibu Tin, ya, Hartinah Soeharto. Nah, Ibu Tin ini punya peranan dalam sisi meningkatkan peranan perempuan. Maka dibukalah ketika itu juga, kalau tidak salah, ke 80-an juga Menteri Peranan Wanita. Sekarang namanya apa ya? Bukan peranan wanita namanya sekarang. Ya. Nah, yang kedua, faktor yang menyebabkan women visibility meningkat di masyarakat adalah economic development, pembangunan atau perkembangan ekonomi. Nah, jelas dong. Nah, kalau ekonomi meningkat sebuah bangsa, maka itu berdampak negatif bagi posisi dan peranan perempuan. Nah, salah satu wujud dari pembangunan ekonomi dalam sebuah negara adalah industrialisasi. Oke? Nah, kalau kita bicara industrialisasi, wujudnya yang paling gampang dilihat adalah apa? Pabrik. Ya kan? Coba di Indonesia mulai 80-an meningkat pabrik-pabrik dibuat, itu baik oleh pengusaha nasional kita ataupun pengusaha-pengusaha asing. Nah, banyak pabrik garmen, pabrik sepatu, pakaian dan sebagainya, termasuk manufacturer, termasuk yang paling dekatnya di kita. Di Majalaya, di Ranca Ekek, ya, banyak kan. Dan Jabar itu adalah sentra industri. Nah, Jawa Barat ini provinsi yang paling banyak industrinya, ya. Maka UMP yang paling mahal itu di Jabar, di Karawang. Itu bisa lebih besar dari pegawai negeri itu, yang golongan berapa gitu, ya. Gitu. Sampai 5 juta UMP di Karawang itu yang terbaru itu. Nah, 5,5 Pak. Seberapa? Ya, berapa? 5,5. Besar kan yang terbaru kan. Ya. Ada yang orang Karawang, Anda nanti cari kerja di Karawang aja, besar tuh, nggak perlu jadi ANS, SN ya. Oke. Nah, pabrik itu muncul karena industrialisasi. Dan Anda lihat, siapa yang banyak bekerja di pabrik? Warga setempat, benar. Secara gender, apakah laki-laki atau perempuan? Secara kelajusan, perempuan. Ya kan? Nah, pertanyaannya mengapa? Tentu alasannya sangat kapitalis, ekonomis. Para kapitalis pengusaha lebih suka mempekerjakan perempuan sebagai bekerja karena perempuan dalam budaya kita dianggap mudah diatur, tidak banyak macam-macam. Ya. Dan itu mengapa di Indonesia banyak sekarang pekerja perempuan, karena emang si para kapitalisnya lebih suka mempekerjakan perempuan. Dan ini ada namanya disparitas gaji. Gaji perempuan cenderung lebih murah daripada gaji. Nah, menguntungkan dong, kalau Anda jadi kapitalis untung tuh. Ya kan? Nah, juga yang dalam wujud bentuk lainnya adalah urbanisasi, terjadinya urbanisasi. Kalau perbedaan dari desa ke kota. Dan di antara orang yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota ada tentu perempuan, karena mereka misalnya untuk bekerja di kota, memasuki pabrik-pabrik tadi. Walaupun sekarang juga banyak pabrik yang di desa atau di antara desa dan kota. Ini adalah alasan ekonomi. Mengapa perempuan sekarang mulai terlihat di ruang publik, yaitu mereka menjadi pekerja yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Jadi perkembangan ekonomi mempengaruhi, membuka peluang-peluang bagi perempuan untuk tampil menjadi pekerja. Keluar dari rumahnya, keluar tindak guhana yang selama ini mesti mereka tinggal hanya tadi tuh, hanya di kasur, sumur, nanti dapur, nah gitu. Sekarang tidak, ya mereka sama seperti yang laki juga mereka menjadi pekerja. Yang ketiga, women visibility itu meningkat karena ada global ideological trends, munculnya ideologi global. Ya, nah, yang pertama apa? Feminisme, ideologi feminisme. Nah, ini ideologi feminis yang dari Barat itu banyak memasuki negara-negara lainnya dan mempengaruhi, maka memberikan peluang merubah cara berpikir kaum lelaki, pemerintah dan juga perempuan untuk
memberikan peluang lebih banyak kepada perempuan untuk tampil di ruang publik. Nah, contohnya Anda ini di sini. Ini ada juga yang di rumah. Anda perempuan yang kuliah adalah hasil dari perubahan-perubahan ini. Perubahan ekonomi, perubahan ideologi, perubahan pembangunan. Nah, Anda mungkin tidak setuju dengan feminisme. Ya, banyak di Indonesia yang alergi dengan feminisme. Tapi secara tidak langsung Anda adalah produk dari feminisme itu. Ya, Anda hadir di sini karena ideologi ini. Ya, minimal yang diadopsi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan, ya kan? Dan ideologi egalitarianisme, ideologi yang menganggap semua orang itu sama, tidak peduli jenis kelaminnya apa, semua punya hak yang sama, egaliter, setara. Maka Anda yang perempuan boleh juga bekerja di ruang publik, boleh berpendidikan dan sebagainya, karena semua adalah sama. Ini mirip dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa semua manusia itu sama di depan Tuhan. Kecuali apa? Apa yang membedakan? Amal, Pak. Takwanya. Iya. Buatan amal. Oke. Dan ideologi rasionalisasi, ini jelas ya. Dan sekularisasi. Nah, ini. Nah, yang keempat, faktor yang mendorong women visibility meningkat itu adalah modernisasi. Masyarakat mengalami perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dari masyarakat pedesaan ke masyarakat perkotaan. Teknologi meningkat sebagai bagian dari modernisasi. Nah, kalau dirangkum dalam satu kata, semua penyebabnya itu adalah modernisasi. Jadi women visibility yang sekarang terjadi itu adalah karena semuanya disebabkan terjadinya proses modernisasi. Wujudnya apa? Nih Anda yang ada di depan saya ini. Perempuan-perempuan yang ada di tempat lain. Dan saya yakin, coba tanya kepada yang perempuan di belakang, apakah Anda orang yang pertama kuliah di keluarga Anda? Bukan. Yang keberapa kali? Yang di sampingnya? Yang di sampingnya? Apakah Anda orang yang pertama kuliah sebagai perempuan di keluarga Anda? Enggak. Bagus. Nah, ini yang lebih bagus datanya. Di beberapa tempat, di beberapa kelas menyebutkan mereka adalah generasi pertama yang kuliah. Ini lebih hebat lagi. Anda adalah generasi keberapa yang sudah berkuliah. Pertanyaan kenapa? Ini adalah hasil dari perubahan itu. Perubahan perempuan Anda sebagai perempuan sedang mengalami perubahan dalam masyarakat itu akibat modernisasi itu. Tidak mungkin Anda sekarang bisa hadir di sini kalau tidak ada perubahan modernisasi itu yang diadopsi oleh negara, oleh masyarakat kita. Ya, Anda tidak bisa hadir di kelas ini kalau tidak keluarga Anda tidak mengalami perubahan cara berpikir. Karena masih ada keluarga yang masih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Seperti tadi itu, awe mangga saya di imah sekolah atau luhur teuing. Da angke oge bakal balik deui ka dapur. Itu ternyata nih, Anda nih tidak. Keluarga Anda adalah keluarga yang mengalami perubahan cara berpikir yang luar biasa. Ya, seperti itu. Nah, mari kita lebih jelas. Tadi itu penjelasan. Sekarang kita melihat lebih jelas lagi aspek-aspek yang terjadi pada perempuan ketika mereka mengalami perubahan akibat modernisasi. Pada aspek apa? Pada hal apa yang dialami oleh perempuan dalam perubahan sosial ini? Pertama, pada aspek domestic life. Domestic itu tuh kehidupan domestik atau private life. Artinya kehidupan bersifat pribadi dan rumah tangga. Nah, domestic life itu kehidupan rumah tangga. Lawannya adalah public life. Kalau Anda bicara apa itu domestic life, artinya kehidupan di rumah tangga atau kehidupan pribadi. Lawannya public life. Nah, tadi kan saya bicara tentang women visibility in public. Ternyata perubahan sekarang itu terjadi juga pada kehidupan pribadi perempuan itu. Pada aspek private-nya, pribadinya. Contohnya apa? Marriage. Marriage itu naon? Pernikahan. Sekarang coba lihat. Lihat ibu Anda. Berapa tahun usia ibu Anda menikah?
Rata-rata ibu-ibu saya, angkatan orang ibu-ibu, angkatan orang anak saya misalnya. Orang tua seangkatan ibu saya, mereka mayoritas menikah di bawah usia 20 tahun. 15, 16, 17. 17 belum tahun itu dianggap sudah tua ketika itu. Ya kan? Nah, coba tanya ke ibu Anda, berapa tahun mereka menikah? 16. Oke. Ya. Sekarang tanya kepada kakak perempuan Anda yang sudah menikah, berapa tahun mereka menikah? Pasti di atas 20 tahun. Minimal setelah selesai kuliah mereka di usia 23 atau 24 tahun ya. Nah, saya yakin Anda yang perempuan yang di belakang, Anda akan menikah juga di atas usia 20 tahun. Atau setidaknya setelah Anda selesai kuliah. Nah, sekarang perempuan di Indonesia rata-rata menikah usia 27-28 tahun. Setelah mereka karena menunggu selesai kuliah. Di negara barat lebih tinggi lagi, 35-36, bahkan tidak menikah. Nah, ini perubahan yang terjadi pada domestic life, private life di kalangan perempuan. Ya, ini kita di sini tidak akan berbicara tentang benar tidak, tapi kita sedang menganalisis gejala sosial. Dalam perubahan juga dalam mothering, apa mothering? Mothering menjadi ibu. Sekarang sudah menikah, usianya 20-an, bahkan 30. Apakah mereka langsung menikah? Punya anak. Banyak juga yang menunda untuk punya anak karena alasan karir dan sebagainya, ya kan? Juga perubahan dalam pola mereka mengasuh anak akan berbeda. Saya yakin nih, Anda akan punya pola asuh yang berbeda kepada anak Anda dari ibu Anda ketika mengasuh Anda, ya kan? Pasti beda. Education, nah yang kita nih. Dalam hal education, pendidikan, perempuan mengalami perubahan yang luar biasa. Anda nih tidak akan hadir di sini kalau tidak ada perubahan ini. Oke? Nah, ini adalah perubahan sosial. Nah, kayak tadi pertanyaan tentang Iqbal, apakah ada faktor selain faktor sosial politik, tapi ada faktor agama? Perubahan itu, iya. Tapi sayangnya dalam banyak hal, kadang-kadang yang menjadi alasan itu bukan agama, tapi tafsiran atas agama. Coba tadi dalam education, mengapa faktanya di masyarakat kita orang tua masih mengutamakan anak lelaki daripada anak perempuan? Walaupun sekarang anak lelaki perempuan sudah banyak meningkat menjadi sekolah, tapi masih banyak yang menganggap perempuan di imah wae, lelaki diutamakan, ya kan? Apakah itu agama? Apa itu budaya? Budaya, Pak. Oke. Kalau kita merujuk kepada agama kita, agama Islam, jelas tuh tadi disebutkan oleh siapa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuh, anak lelaki dan anak perempuan, muslim laki-laki dan perempuan wajib mencari ilmu. Itu ajaran agamanya. Tapi faktanya, ajaran agama yang luhur ini sering dibajak oleh kepentingan-kepentingan politik, ekonomi oleh para penafsirnya. Nah, Anda pernah dengar dalam konteks politik nih, untuk konteks politik hari ini. Hari ini, nanti nyambung ke politik ya, nah, nyambung di bawah. Oke, tadi seperti itu. Tadi ada perubahan dalam aspek domestik, juga dalam hal bekerja, jelas perubahan terjadi ya. Sekarang pada aspek perubahan yang sedang dialami oleh perempuan sekarang, juga dalam aspek atau pada ruang publik. Pasti pengaruh perubahan pada ruang pribadi, pengaruh juga pada ruang publik ya. Nah, ini ada juga yang baru masuk nih. Oke. Nah, perempuan sekarang banyak diminta kontribusi dalam pembangunan. Tadi itu demi pembangunan, jelas negara memerlukan partisipasi semua orang, bukan cuma lelaki. Ya kan? Bayangkan kalau semua orang berpartisipasi dalam pembangunan, pasti tujuan akan cepat tercapai. Sama seperti dalam sebuah rumah tangga. Kalau Anda menikah, laki dan perempuan, tujuannya misalnya pengen punya rumah, ya. Kalau Anda carinya sendiri, Iqbal misalnya Anda sendiri cari rumah, bekerja sendiri, mungkin perlu waktu 10 tahun baru punya rumah. Tapi kalau dua-duanya bekerja, mungkin dalam 5 tahun sudah bisa tercapai. Nah, itu ya.
semua orang berkontribusi dalam kepentingan pribadi, apalagi juga dalam negara juga seperti itu. Dalam politik, nah tadi pertanyaan Anda. Dulu perempuan tidak pernah terdengar di dunia politik 80-an. Jadi semulai tahun, apalagi khususnya setelah reformasi, perempuan mendapat amanat dari undang-undang politik 30% parlemen mesti diisi oleh perempuan. Tapi faktanya tadi itu tidak sampai 30%, karena memang banyak faktor yang menyebabkan. Selain ada faktor budaya, faktor agama yang masih mencegah perempuan ikut terlibat dalam politik. Nah, bagi Anda yang perempuan nih di rumah dan di sini, ini silakan ada aktif di politik, menjadi anggota parlemen, politisi. Ya. Ini itu kesempatan besar. Dalam ekonomi banyak perempuan sekarang menjadi ahli, Sri Mulyani contohnya ya, dan juga yang lain-lainnya. Dalam sosial budaya jelas mereka terlibat dalam health, family planning, education, politics dan sebagainya. Nah, sekarang dalam hal politics jelas perempuan mendapatkan kesempatan lebih terbuka untuk memasuki dunia politik ya, seperti itu. Nah, mengenai dunia politik tadi dalam perempuan itu ada perdebatan. Setiap nanti kalau ada pilkada tuh, apalagi ada calonnya perempuan. Nah, sekarang nih kalau jadi nanti Puan jadi apa? Jadi wakil, pasti isunya akan diangkat oleh lawannya. Perempuan tidak boleh jadi pemimpin, ya kan? Nah, pertanyaannya apakah itu betul ayat Al-Quran atau tafsiran orang terhadap ayat Quran dan Sunnah? Oke, betul. Nanti kita lihat perdebatannya di situ. Oke. Nah, jadi perubahan yang sedang terjadi pada perempuan ini adalah bukan hanya dalam urusan domestik, tapi juga dalam urusan public life. Visibility perempuan meningkat di dunia publik ya. Oke. Kenapa tidak bisa bergerak? Jam berapa ini? Waktunya hampir habis ya. Oke. Masih ada beberapa slide nih sebenarnya. Nah, oke. Nanti Anda bisa lihat sendiri, nanti saya kirim di. Oke, tapi intinya hari ini kita akan sedang belajar bahwa perempuan sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Ya. Ini adalah perubahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya. Baik di dunia global juga nasional, baik negara berkembang, negara maju. Nah, Anda ini sekarang yang hadir di sini merupakan produk atau manifestasi dari perubahan yang sedang terjadi. Sudah, kayaknya apa? Macet. Biasanya sinyalnya kalau begini ya, ada ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang di rumah masih dengar saya? Masih, Pak. Oke, masih, tapi slide-nya tidak bisa bergerak ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang di rumah? Nanti lengkapnya Anda bisa lihat nanti videonya, kalau nanti sudah saya kirimkan. Oh, ada. Oke, ada nih. Oke. Nah, ini data nih. Oke. Saya ingin menunjukkan kepada Anda perubahan yang terjadi pada perempuan, contohnya dalam bidang pendidikan. Oke. Ini data dari UNESCO 2020 tahun lalu nih. Nah, dalam bidang pendidikan dasar, perempuan di dunia itu yang menyelesaikan pendidikan dasar 48%. Tapi lelaki 90%. Nah, di sini masih rendah perempuan. Tetapi kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, ini adalah peningkatan. Walaupun belum seperti lelaki, tapi jumlah 48% ini adalah signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Jauh dari 48%. Masih banyak negara-negara perempuan negara lain yang masih berjuang untuk memperoleh pendidikannya, termasuk di Afghanistan. Anda tahu cerita Malala? Malala tahu? Ya, oke. Dia seorang perempuan yang ditembak oleh Taliban karena dia ingin sekolah. Ketika Taliban sebenarnya sekarang ya, Taliban sebelumnya, ya. Dia menjadi berita besar, lalu dia dibawa ke Pakistan, ke Inggris, dioperasi, dan dia selamat. Dan dia menjadi juru kampanye pendidikan bagi negaranya. Hanya ingin sekolah, ditembak. Karena dalam pandangan Pakistan ada Taliban, perempuan itu seperti tadi itu di Mahwai tidak perlu sekolah. Nah, kedua, data dalam bidang pendidikan secondary itu SMP menengah ya, SMP SMA. Berapa datanya? Data dunia, perempuan di dunia hanya 47% yang bisa sekolah SMA, SMP menengah. Sementara laki-laki 76%, tinggi. Ini juga dilihatnya harus dalam di periode sebelumnya, ini ada peningkatan luar biasa. Kalau laki tidak heran tinggi, karena memang budayanya menuntut seperti itu. Ya. Jadi kalau perempuan, ini mereka mesti berjuang keras. Dalam bidang pendidikan tinggi, tertiary education itu, nah ini yang unik, yang aneh nih, yang luar biasa. Jumlah lelaki dan perempuan yang pergi kuliah itu datanya hampir sama, bahkan lebih tinggi perempuan. Coba lihat, mungkin di kelas ini apa kelas mana? Lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang kuliah. Ya, seperti itu. Nah, tadi Anda bilang statistiknya berapa? 49, 51, kan? Itu sedikit perbedaannya. Bahkan di periode sebelumnya sebaliknya. 51 lelaki perempuan, 49 adalah sebaliknya. Nah, bagaimana tadi global, sekarang Indonesia dalam pendidikan. Terjadi perubahan yang signifikan juga nih sejarah Indonesia. Nah, di nasional perempuan Indonesia yang menyelesaikan pendidikan SD itu 59%. 60% deh. Tapi lelakinya 65, tinggi. Kalau lihat data yang laki-laki tidak heran, karena budaya kita mementingkan lelaki. Tapi kalau perempuan ini luar biasa. Saya yakin 10-20 tahun sebelumnya tidak mungkin hanya belasan persen saja. Oke. Sekarang yang pre-primary itu yang PAUD sama TK. Sekarang yang SD, primary. Nah, ini 91% perempuan Indonesia sudah bisa menyelesaikan SD. Dan lelakinya 95%. Tidak jauh beda. Nah, tapi agak hampir sama ketika pada level secondary. 79 perempuan, 77. Nah, yang menarik di perguruan tinggi, saya katakan tadi, lebih banyak perempuan Indonesia yang kuliah daripada lelaki. 39% perempuan, 33% lelaki. Apa yang terjadi data ini? Sedang terjadi perubahan pada perempuan di Indonesia akibat perubahan modernisasi, pembangunan dan sebagainya. Oke. Nah, ini dampaknya luar biasa bagi negara, bagi masyarakat dan sebagainya. Nah, Anda adalah wujud dari perubahan ini. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau orang tua Anda punya pikiran terbuka. Ya kan? Umumnya orang tua Anda yang adalah punya pikiran terbuka karena membolehkan Anda kuliah. Tapi masih banyak kawan-kawan perempuan Anda yang belum bisa kuliah, atau bahkan SMA karena faktor tadi yang masih menganggap perempuan kasur dapur sumur. Ya. Oke. Jam berapa? Satu. Oke. Sedikit lagi. Nah, lalu apa dampaknya tuh dari perubahan tadi? Nah, dampaknya contohnya banyak ya. Contohnya saya lihat berakibat kepada perubahan relasi dan peranan orang-orang di wilayah keluarga. Nah, coba kita lihat. Sekarang Anda lihat di keluarga Anda, pasti hubungan antara bapak Anda dengan ibu Anda itu berbeda pada saat misalnya
saudara Anda yang sudah menikah. Anda akan melihat ibu bapak Anda itu relasinya seperti apa. Tapi Anda akan lihat yang berbeda ketika melihat saudara Anda yang sudah menikah. Coba lihat, berbeda sekarang. Apalagi kalau istrinya bekerja. Ada egaliter relationship kalau di generasi muda sekarang ini. Tapi kalau di generasi lama seperti bapak Anda, kakek Anda mungkin, kalau saya bapak saya dan ibu saya, itu suami atau bapak menjadi raja di rumah. Dia mesti dapat yang pertama, makan misalnya. Ketika ibu Anda masak, kakek Anda masak, pasti ibu akan menyisihkan makanan buat bapak dulu. Benar tidak? Ada gitu kan? Iya mah keur bapak heula. Nah, sok. Ya kan yang di rumah ada gitu kan? Nah, mungkin Anda tidak ngalami karena Anda zamannya sudah lain. Coba tanya kepada kakek Anda minimal seperti itu. Bapak mesti mendapatkan makanan yang berbeda daripada anak-anaknya sebagai bentuk servis penghormatan kepada bapak. Nah, sekarang juga perbedaan hubungan antara anak dengan orang tua. Oke, sekarang anak dengan orang tua seperti teman. Ya kan? Tidak lagi jaraknya tidak seperti itu. Oke. Bahkan anak sekarang mungkin tidak bisa membungkuk sekarang. Anda masih bisa membungkuk kalau ketemu orang tua? Masih bisa ya? Tapi anak sekarang mungkin ketemu orang tua bisa kita. Anda masih bisa begitu? Tapi mungkin ada yang kecil, banyak orang anak-anak tidak bisa ketemu lewat di depan orang tuanya begini, sedang nggak begitu lagi. Oke? Nah, sekarang hubungan di rumah itu bersifat egaliter, yang halnya hierarkis. Bapak itu menjadi raja di rumah, gitu kan. Sekarang menjadi egaliter. Suami tidak lagi menjadi satu-satunya pencari nafkah. Breadwinner, bahasa Indonesia breadwinner. Breadwinner itu artinya bread itu kan orang bule kan makannya bread kan. Maka orang yang mencari roti itu adalah suami, ya, mencari nafkah maksudnya. Itu suami. Sekarang suami bukan lagi satu-satunya pencari nafkah, istri menjadi sumbernya nafkah. Ya kan? Istri menjadi terdidik. Kemudian anak perempuan memiliki hak pendidikan yang sama dengan anak lelaki. Nah, ini. Nah, Anda yang hadir di sini adalah hasil dari perubahan itu bahwa Anda, keluarga Anda punya pikiran terbuka, anak perempuan memiliki hak sama dalam pendidikan seperti anak lelaki. Oke. Nah, juga perubahan dampaknya pada ruang publik. Akibatnya dari yang tadi itu, sekarang perempuan semakin terlihat di ruang publik, maka perempuan sekarang tidak lagi dalam posisi marginal, menjadi pinggir. Sekarang mereka masuk ke tengah. Tadi itu masuk politik, masuk pimpinan ekonomi, pimpinan sosial budaya dan sebagainya. Perempuan sekarang tidak lagi berada di pinggiran, bahkan tidak lagi mereka di tempat-tempat gelap yang tidak dikenal, tapi menjadi pusat. Masuk ke tengah, kenal. Oke, dari balik layar tuh yang biasa di rumah saja sekarang menjadi ke ruang depan. Karena kalau di rumah itu kan, di rumah itu ya kan, perempuan tuh jarang ke ruang depan kan, di dapur unggul gitu kan. Nah, dalam tanda petik sekarang perempuan masuk juga ke ruang depan. Maksudnya memunculkan diri dikenal oleh orang. Dari invisible tidak terlihat menjadi visible, menjadi dari gaib menjadi terlihat sekarang. Dalam bidang politik, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Nah, itu semua menunjukkan bahwa sekarang perempuan merupakan agen perubahan sosial. Ya, oke. Perempuan tidak lagi menjadi objek sekarang, tetapi menjadi subjek. Tidak lagi menjadi sasaran, tetapi menjadi pelaku. Perempuan tidak lagi pasif, sekarang menjadi aktif. Perempuan sekarang menjadi agen perubahan masyarakat. Ini yang sedang terjadi.
Oke, waktu kita habis ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.